Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan vlog keseharianku, vlog ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan Masya Allah teman-teman, ini video aku ambil hari keberapa ya Ramadan. Karena ya sama seperti yang sebelumnya pernah aku bilang di video-videoku sebelumnya, kalau videoku ini nggak sesuai dengan harinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk ngedit ya aku edit, dan ini posisinya aku ngedit dan dubbingnya ini ketika aku berada di kampung halaman Pak suami. Nah hari ini aku mau men-share kegiatanku, jadi temenin aku hari ini untuk bungkus-membungkus parcel lebaran ya teman-teman. Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, untuk tahun ini aku bisa sedikit berbagi untuk orang tua, mertua, mbok-de ya pokoknya semuanya, ataupun tetangga yang memang membutuhkan gitu. Alhamdulillah di sini sekali lagi nggak ada niat untuk pamer ataupun ria ya teman-teman, tapi di sini aku hanya ingin berbagi atau men-share kegiatanku aja. Semoga dari kegiatanku ini, dari video-videoku ini kalian bisa mengambil sedikit manfaat ya, ataupun kalau misalnya banyak yang bisa diambil dari videoku ini, alhamdulillah. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kalau misalnya aku bisa tahun ini bisa berbagi atau memberikan sedikit bingkisan untuk keluarga terdekatku ini dikarenakan dari hasil budgeting ya teman-teman. Masya Allah ini tahun pertama aku bikin parcel lebaran teman-teman, dan semuanya itu dikarenakan dari hasil budgeting. Alhamdulillah Masya Allah sebegitu berefeknya gitu ya teman-teman, ketika kita benar-benar atau sungguh-sungguh melakukan budgeting dengan keuangan kita setiap bulannya. Alhamdulillah ini hasilnya salah satunya ya teman-teman. Alhamdulillah lebaran tahun ini bisa sedikit berbagi, walaupun ini jumlah atau nominalnya nggak seberapa, tapi jangan dilihat dari nominalnya ya teman-teman ya, tapi dilihat dari niatnya. Alhamdulillah ini sangat-sangat tulus dan ikhlas banget, dan sangat-sangat senang sekali gitu karena bisa berbagi walaupun ini nggak seberapa nominalnya ya teman-teman ya. Dan untuk belanjaanku ini sudah aku belanjain ketika sebelum Ramadan ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada melihat videoku, yang selalu mantengin videoku pasti tahu ya. Kemarin itu aku ada belanja gitu di salah satu toko grosir gitu yang ada di Samarinda. Karena dengan alasan kenapa aku belanja duluan yaitu tadi ya. Soalnya kalau belanja di tempat ramai seperti itu dalam keadaan puasa itu Masya Allah, selain haus, capeknya juga berkali-kali lipat. Makanya di sini aku siasatin belanjanya itu sebelum lebaran, maksudnya sebelum Ramadan tiba. Tapi ada beberapa memang barang yang aku beli di Tenggarong untuk yang awalnya aku mau beli minyak goreng ya kemasan 1 literan, tapi karena apa ya kemarin itu mungkin dikarenakan mager atau gimana ya teman-teman cari di pasar Tenggarong sini. Alhasil di sini aku ganti dengan stik balado yang ini nggak tahu kemasan berapa ya teman-teman, intinya yang besar itu ya. Jadi aku ganti karena kebetulan di tempat langganan aku belanja itu ada stok banyak. Jadi ya sudah deh, karena kemarin kebetulan juga untuk mbok-deku kan pada ikut arisan sembako, tabungan sembako maksudnya. Jadi untuk minyak itu juga insya Allah banyak gitu ya stoknya. Makanya di sini aku ganti untuk jajanan aja gitu. Masya Allah ya teman-teman, rasanya itu seneng banget gitu bisa berbagi walaupun sedikit, belum bisa yang banyak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini setiap tahunnya sudah bisa memberikan bingkisan lebaran untuk keluarga-keluarga terdekat atau sanak saudara itu Masya Allah ya. Nggak usah dilihat dari berapa jumlahnya nominalnya, yang penting itu dilihat dari niatnya ya teman-teman. Karena momen seperti ini juga nggak setiap bulan atau setiap hari ya bisa kita lakuin. Jadi ketika ada momen seperti ini, walaupun hanya 1 tahun sekali, yang bisa dimaksimalkan ya monggo dimaksimalin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya belum bisa ya nggak usah maksain, karena semuanya itu kembali ke kemampuan kita masing-masing.
Karena juga nggak ada gunanya ya teman-teman, kita pengen berbagi sama sanak saudara, tapi kondisi keuangan di keluarga kita aja sendiri itu masih apa ya, bisa dibilang masih kembang kempis atau bisa dibilang ya masih susah gitu ya teman-teman. Jadi diutamain dulu dengan kondisi keluarga kita dulu ya teman-teman. Berbagi memang bagus, tapi kembali lagi dengan kondisi kita di rumah seperti apa ya. Jadi nggak usah memaksakan, walaupun memang momennya kayaknya bagus gitu ya untuk saling berbagi seperti ini. Tapi ya sekali lagi kembali lagi ke diri kita ya teman-teman ya. Lihat dulu kondisi kita bagaimana. Kalau memang memungkinkan ya monggo, tapi kalau tidak memungkinkan sekali lagi jangan dipaksakan. Nah, untuk bungkus-membungkusnya ini aku ditemanin sama Pak suami. Dan seperti biasa kalau misalnya kami lagi kerja bareng seperti ini ya harus ada musik yang nyala ya teman-teman. Dan ini tugasnya Pak suami untuk cari-cari musik atau sholawatan biasanya yang kami putar itu teman-teman ya. Sedangkan aku di sini masih berusaha untuk susun menyusun atau mencari-cari posisi yang pas gitu, karena memang ini kan baru pertama, jadi dibolak-balik, dibongkar ulang seperti itu sampai susunannya itu sesuai gitu. Mungkin videoku ini nanti ke upnya itu ketika sudah lebaran atau belum ya teman-teman ya, aku nggak tahu juga ya. Pada intinya aku ketika ada waktu untuk ngedit atau untuk dubbing ya aku kerjain gitu, karena Masya Allah ya ketika aku sedang berada di kampung halaman Pak suami ini berturut-turut gitu teman-teman, ada kegiatan yang bikin kue lebaran, kemudian buka bersama di rumah mertua, lanjut lagi besoknya buka bersama di rumah kakak ipar. Masya Allah pokoknya full kegiatan gitu ya. Jadi ya Masya Allah kalau kita ada kegiatan itu malah senang aja gitu kan, jadinya nggak yang banyak diam di rumah gitu, walaupun capek ya ngantuk, tapi alhamdulillah kayak gitu malah senang gitu. Jadi bisa ngumpul-ngumpul bareng, bisa ya ketawa ketiwi gitu sama ipar-iparku. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, dikaruniai atau diberikan mertua yang baik, ipar yang baik, itu salah satu nikmat yang memang jangan sampai lupa untuk kita syukurin gitu teman-teman. Karena Masya Allah aku ngerasa ini itu adalah salah satu nikmat terbesarku gitu. Selain mempunyai suami yang pengertian, yang baik, insya Allah soleh, bertanggung jawab, aku juga dikaruniai atau diberikan sosok mertua yang memang nggak pernah membeda-bedakan gitu teman-teman, dengan antara mantu satu, menantu satunya dengan menantu yang lainnya seperti itu. Bahkan kadang apa ya, anaknya sendiri itu malah kalah gitu sama mantunya gitu loh teman-teman ya. Tapi disitulah salah satu kenikmatan yang aku rasain, jadi bisa dekat gitu sama ipar-iparku sendiri. Masya Allah ya, itu nikmat yang luar biasa banget gitu. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, aku sambil bungkusin parcelnya sambil cerita gitu ya. Jadi ini posisinya ketika aku lagi edit ini, aku sudah berada di kampung halaman Pak suami, karena memang jadwalnya lebaran di kampung halaman Pak suami. Dan kalau ngomong-ngomong masalah soal lebaran, ini kan aku sebelumnya sudah ada cerita juga, nggak tahu di videoku yang mana. Kalau untuk masalah lebaran, aku sama Pak suami itu memang sudah punya jadwal gitu teman-teman. Jadi setiap tahunnya itu gantian. Kalau misalnya tahun ini di tempat Pak suami, berarti tahun depan di tempatku gitu. Ya sebenarnya untuk lebaran kali ini tuh dibikin galau gitu ya teman-teman, karena posisinya bapak itu baru aja keluar dari rumah sakit. Dan ia mengharuskan masih harus qadarullah ya, harus kemarin itu dari dokternya dianjurkan untuk cuci darah gitu, dan untuk 1 minggu sekali bapak harus cuci darah. Sempat dibikin bingung dan galau ya, kira-kira mau lebaran di mana. Tapi untuk Ramadan kemarin itu juga kami itu enggak melewati kebersamaan kami di kampung halaman Pak suami gitu teman-teman. Karena Ramadan kemarin itu liburnya tuh mepet banget gitu sama hari raya. Alhasil ya sudah, kami nggak bisa pulang kampung ke kampung halaman Pak suami. Jadi ya banyak banget pertimbangannya. Tapi setelah didiskusikan sama adik, karena memang adik ya yang
standby ngerawat bapak di rumah sakit. Kemudian nantinya kalau misalnya aku harus jadi pulang kampung ke tempat pak suami, ya mau nggak mau kan tetap adik gitu ya yang ada di sebelah bapak. Tapi Masya Allah ya teman-teman, adik sangat pengertian banget dan bahkan sangat-sangat menganjurkan atau mendukung aku untuk balik ke Wahau gitu ya. Maksudnya ke kampung halamannya pak suami, karena memang ya di satu sisi aku sudah punya keluarga dan di sisi lain juga ada bapak yang memang membutuhkan sosok kami berdua gitu teman-teman, anak-anaknya. Tapi alhamdulillah setelah diomongin, didiskusikan semuanya antara aku, pak suami, adik dan bapak juga, ya bismillah akhirnya aku mutusin ketika bapak sudah keluar dari rumah sakit, kami tetap pulang gitu atau lebaran di kampung halaman pak suami, ya dengan alasan karena selain dengan adanya jadwal yang sudah disepakatin kayak gitu, karena memang ada sesuatu ya yang memang harus kami bicarakan gitu di kampung halaman pak suami gitu teman-teman. Apa itu? Pantengin terus nanti videoku ya. Jadi setelah berminggu-minggu aku itu udah bikin galau, pokoknya pikiran itu nggak karuan gitu teman-teman, antara mikirin jadi pulang ke kampung halaman pak suami atau enggak, atau gimana nya itu sempet dibikin pusing ya, sampai satu hari itu aku nggak ada ke rumah sakit gitu karena memang benar-benar pusing. Sepusing itu aku dibuatnya Masya Allah. Tapi ya hasilnya alhamdulillah semuanya sudah ada jalan keluarnya, dan alhamdulillah Masya Allah semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya keputusannya kami bisa pulang ke kampung halaman pak suami dan lebaran di sini. Tapi nggak bisa lama juga ya teman-teman. Insya Allah nanti lebaran kedua sudah OTW lagi balik ke Tenggarong. Ya intinya karena aku sendiri posisinya sudah berkeluarga dan juga punya anak-anak, jadi sebisa mungkin untuk hal-hal seperti ini tuh bisa dibicarakan dengan kepala dingin ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita hanya mikirin ego kita, Masya Allah ya, bakal nggak ketemu gitu apa hasilnya nanti. Dan Masya Allah juga di sini suamiku tuh sangat-sangat pengertian banget. Jadi kami pulang ke kampung halaman pak suami itu setelah nunggu bapak itu keluar dari rumah sakit gitu teman-teman. Ya alhamdulillah pokoknya atas segala nikmat, walaupun di sini juga galau sebenarnya, tapi tetap harus disyukurin ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti di sini tega gitu ninggalin bapak yang habis keluar dari rumah sakit, tapi memang posisinya ya seperti ini, harus seperti ini gitu teman-teman. Dan insya Allah semuanya paham gitu ya. Untuk keluargaku yang di Jonggon juga insya Allah paham. Ya alhamdulillah apapun itu jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia ya teman-teman ya. Nah teman-teman, Masya Allah ini sudah selesai bungkus membungkusnya. Jadi ini ada 16 ya teman-teman. Cuma di sini karena bungkusnya kurang makanya nanti ditambah ya, nyusul. Ini masih baru 12 dulu. Dan oke teman-teman, videoku sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah selalu menonton. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.